Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal Islam, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua sehingga dapat melanjutkan kembali pengajian rutin kita di setiap hari Selasa setelah salat maghrib, yaitu sama-sama belajar tentang tema fiqih, adab dan akhlak yang kita sadur dari kitab Hadithul Akhlaq karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat menjadi satu nilai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir masa nanti. Baik rekan-rekan kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita pada kitab Hadithul Akhlaq di halaman yang ke-225. Masih di tema besar tentang la taghdab, yaitu jangan marah. Pada paragraf yang terakhir, Syekh Abdul Razak menukilkan sebuah riwayat wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Hakam as-Sulami, semoga Allah meridhai beliau berkata, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu waktu aku pernah salat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa rajulun minal qaum, kemudian ada satu sahabat yang bersin ketika salat. Faqultu, ketika ada yang bersin, aku berkata, yarhamkallah, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi kalimat yarhamkallah itu adalah kalimat balasan kepada orang-orang yang sedang bersin, kemudian mereka berucap alhamdulillah, maka kemudian kita yang mendengarkan menjawab yarhamkallah. Problemnya adalah beliau mengucapkan yarhamkallah ketika salat, mengucapkan, melafalkan yarhamkallah ketika salat. Faramani alqawm bi absarihim, kemudian orang-orang yang salat itu tiba-tiba seakan mereka menoleh kepadaku. Faqultu, kemudian aku berkata, wa thukla ummiya ma sya'nukum, celaka apa yang membuat kalian tanzuruna ilayya, menoleh atau melirik kepadaku. Apa yang membuat kalian melirik atau menoleh kepadaku? Faja'alu yadribuna bi'aydihim ala afkhadhihim, kemudian mereka mulai menepuk tangan mereka di atas paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu, dalam rangka untuk bermaksud mendiamkan diriku karena aku mengucapkan apa yang membuat kalian melirik kepadaku dalam kondisi salat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntaskan sholat bersama sahabat yang lain. Aku berkata, fa abi wa ummi, fa abi huwa wa ummi. Aku kata bi abi wa ummi ini seperti apa ya? Ungkapan semi sumpah gitu ya. Fida itu maksudnya saya tebus. Aku tebus beliau dengan kedua orang tuaku. Jadi beliau berkata, tidaklah aku melihat ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Tidaklah aku melihat orang yang paling baik dalam mengajar, orang yang paling baik dalam mendidik sebelum beliau dan tidak setelah beliau. Ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, demi Allah, setelah kejadian tadi, ma karahani, beliau tidak pernah membenciku, wala darabani, beliau juga tidak pernah memukulku, wala syatamani, beliau juga tidak membuliku. Qala, hanya saja beliau memberikan nasihat kepadaku. Hanya saja beliau memberikan nasihat kepadaku. Kepada siapa? Muawiyah ibn al-Hakam. Jadi Muawiyah bin Hakam ini salat, kemudian mendengar orang bersin, kemudian berucap yarhamkallah. Orang-orang di sekitarnya kemudian memberikan pandangan yang tajam dalam kondisi salat, sehingga sebagian mereka itu menepuk paha mereka, memberikan kode, maksudnya diam gitu, maksudnya jangan bicara kalau salat. Namun Rasulullah SAW tidak bersikap sebagaimana yang mereka lakukan. Setelah beliau salat, beliau tidak membentakku, tidak membuliku, tidak memberikan teguran yang keras. Justru beliau sekedar menasihati. Apa nasihat beliau? Inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, itu tidak layak ada ucapan manusia. Innama huwa tasbih, sungguhnya salat itu adalah tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatul Quran, dan juga bacaan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian riwayat yang lain, wa an Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah semoga Allah meridhai beliau berkata, inna fatan, ada seorang pemuda, syabban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Fa aqbala alqaumu alaihi fazajaruhu. Kemudian para sahabat itu seakan ingin memukul pemuda tadi karena minta izin berzina, hal yang tidak lumrah maksudnya terjadi di masa itu. Kemudian setelah diminta izin berzina, orang-orang kemudian mendekatinya, menghardiknya. Waqalu mah. Kemudian orang-orang sekitar berkata, apa yang kau maksud? Maksudnya disuruh pergi. Ini apa-apaan kau izin berzina gitu. Kemudian faqala, Nabi lain jawabnya. Nabi justru berkata apa? Udnuh, sini mendekat. Dipanggil Nabi SAW. Fadana minhu qariban. Kemudian pemuda tadi mendekat ke baginda Nabi SAW. Qala, kemudian si perawi berkata, fajalasa, pemuda tadi duduk, dan juga Nabi pun duduk. Diajak duduk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepadanya, atuhibbuhu li ummik, engkau mau hal itu terjadi pada ibumu? Maksudnya engkau mau apa yang engkau minta izinkan tadi itu terjadi pada ibumu? Qala, dia berkata, la wallahi, tidak ya Rasulullah, demi Allah, ja'alani Allahu fida'ak, aku menjamin hal tersebut. Aku tidak mau hal tersebut terjadi pada ibuku. Kemudian qala, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, orang-orang pun tidak mau hal tersebut terjadi pada ibunya. Qala afatuhibbuhu li ibnatik, engkau mau hal tersebut terjadi pada anak perempuanmu? Kata Nabi, kata beliau, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tidak ya Rasulullah,
ja'alanillahu fida'ak, aku menjamin hal tersebut. Kemudian orang-orang juga pasti tidak suka dengan hal tersebut. Qala, kemudian Nabi berkata kepadanya, afatuhibbuhu li ukhtik, engkau mau hal tersebut terjadi pada saudari perempuanmu? Qala la wallah, demi Allah tidak. Ja'alanillahu fida'ak, aku menjamin hal tersebut. Qala, kemudian dia berkata, walan nasu yuhibbunahu li akhwatihi, orang-orang pun tidak mau hal tersebut terjadi pada saudari perempuannya. Qala, kemudian Nabi berkata, afatuhibbuhu li ammatik, engkau mau hal tersebut terjadi pada bibi perempuanmu atau bibimu atau tantemu? Qala la wallah, tidak ya Rasulullah, aku menjamin hal tersebut. Dan juga manusia pasti tidak senang hal tersebut terjadi pada bibi mereka. Qala, kemudian beliau berkata, afatuhibbuhu li khalatik, apakah engkau ingin hal tersebut terjadi pada bibimu? Kalau ammatik itu bibi dari bapak, kalau khalat itu bibi dari perempuan, intinya sama-sama bibi. Kemudian dia berkata, tidak ya Rasulullah, demi Allah aku tidak ingin hal tersebut terjadi pada bibiku, aku menjamin hal tersebut. Qala, kemudian dia pun melanjutkan, walan nasu yuhibbunahu li khalati, orang-orang pun tidak suka hal tersebut terjadi pada bibi mereka. Kemudian Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di atas dada laki-laki tersebut sambil berkata, sambil mendoakan, Allahumma ghfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan bersihkanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kehormatannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in, dan setelah itu pemuda tadi tidak pernah lagi minta izin untuk melakukan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini salah satu bagaimana metode Nabi menasihati orang lain atau seseorang yang ingin terjatuh dalam kemungkaran atau kemaksiatan. Beliau tidak membulinya, namun beliau justru memberikan nasihat, bahkan mendoakannya. Baik, dalam riwayat yang lain dikatakan, wa an Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairits, dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau berkata, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun, kami pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami dalam kondisi masih pemuda. Fa aqamna 'indahu 20 lailatan, kemudian kami melaksanakan daurah. Jadi para sahabat itu yang pemuda-pemudanya para sahabat ketika itu datang hadir di daurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari? 20 yauman, 20 lailatan, 20 hari. Jadi para sahabat itu mengadakan daurah bersama Nabi selama 20 hari. Apa daurah itu? Daurah itu seperti seminar lah kurang lebih. Jadi seminar khusus bersama Nabi di masjid selama 20 hari. Wa fadhanna an nashtaqna ahlana, kemudian Nabi bertanya kepada kami ini para pemuda yang baru menikah rata-rata. Nabi bertanya, wa sa'alana amman tarakna fi ahlina, kamu orang ini kangen keluarga. Jadi daurah 20 hari, kemudian Nabi nanya, kamu orang ini kangen keluarga kan? Kau mulai lemas belajarnya. Kemudian beliau bertanya, siapa yang kalian tinggalkan di rumah? Fa akhbarnahu, kemudian kami memberikan informasi bahwa kami meninggalkan istri kami. Wa kana rafiqan rahiman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang penyayang juga lemah lembut. Faqala, kemudian beliau bersabda, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum, pulanglah selesai daurah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai daurah 20 hari, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, kemudian apa yang kalian dapatkan selama 20 hari ini ajarkanlah kepada keluarga kalian. Wamuruhum, kemudian perintahkanlah mereka untuk apa? Wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian, ajarkanlah mereka salat sebagaimana aku telah mengajarkan kalian salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, apabila kalian telah ingin menegakkan salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan. Thumma
liya ummakum akbarukum. Kemudian hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan komentar, fahadhihi amthilatun musyriqatun min rifqihi. Ini adalah contoh yang nyata dari bagaimana Nabi SAW itu ketika berinteraksi sangat lembut alaihi salatu wassalam. Wa ma aktsara fi hayatihi, dan itu sangat banyak contohnya dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hayatuhu sallallahu alaihi wasallam kulluha rifqun wa hilmun wa anatun wa husnu muamalatin wa jamil khuluqin. Bahkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah kelemah lembutan, kasih sayang, ketenangan, interaksi komunikasi yang baik, dan seluruh bentuk akhlak yang mulia. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal nakhtim hadhil kalam atau hadhil hadis, dan di akhir penutup bab besar ini, jadi ini bab besar yang ke-15, temanya la taghdab, jangan mudah marah. Syekh Abdul Razak mengatakan, kami tutup tema besar ini dengan ungkapan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Kata beliau rahimahullah, wa husnul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkanin. Akhlak mulia itu memiliki 4 pilar utama. Akhlak mulia memiliki empat pilar utama. La yutasawwaru qiyamu saqihi illa 'alaiha. Akhlak yang mulia tidak akan pernah tegak secara utuh tanpa 4 rukun tersebut. Yang pertama adalah, kata beliau, as-sabr, bersabar. Yahmiluhu 'ala al-ihtimal wa qadhmil ghayz wa kaffil adha wal hilm wal ana wal rifq wa 'adam at-taysh wal 'ajal. Dan sabar ini mencakup apa? Mencakup seseorang yang hamba yang tahan banting. Jadi kita itu dituntut untuk tahan banting. Walaupun tidak semuanya mampu untuk menerapkan konsep tahan banting. Bukan dibanting betulan ya, kalau dibanting betulan marah. Maksudnya tahan banting ini menghadapi kehidupan. Dan juga mencakup al-hilmu wal ana. Kesabaran itu juga mencakup ketenangan, tidak tergesa-gesa. Warifq, kelemah lembutan. Wa 'adamut taish wal 'ajalah, juga tidak suka dendam serta segera ingin membalas. Tidak suka dendam, segera ingin membalas. Ini pilar yang pertama, yaitu sabar. Jadi sabar itu mencakup poin-poin ini ya. Itu sabar. Saya sabar tapi saya mau toki kepalanya. Itu tidak sabar. Karena sabar itu mencakup tadi al-hilm, tahan banting, kemudian lemah lembut, tenang, mampu mengendalikan emosi. Wa 'adamut taish itu maksudnya dendam dan ingin segera membalas. Nah, itu namanya sabar. Dan sabar itu harus diawetkan. Ada orang sabar 1 hari berikutnya tidak sabar. Ada orang sabarnya setelah berjalan 1 pekan baru dia mulai sabar. Makanya kata Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada benturan yang pertama. Benturan pertama itu sabarnya sempurna. Kalau benturannya setelah 5 pekan, yaitu mulai berkurang. 5 pekan berarti 1 bulan lagi, Pak, sudah mau Ramadan. Mendekati Ramadan ya saya sabar lah insyaallah, karena sudah Ramadan. Tapi kemudian pilar yang berikutnya adalah wal iffatu, menjaga diri, menjaga kualitas diri. Maksudnya apa? Tahmiluhu 'ala ijtinabir radha'il wal qaba'ih min al-qawli wal fi'li, yaitu seseorang yang mampu menjaga dirinya dari kekejian perbuatan maupun ucapan. Tidak suka bicara kotor, bicara yang ya ada unsur-unsur binatangnya gitu. Tapi kalau bilang kucing itu enggak boleh, enggak bilang kucing. Lagi jengkel kucing. Ya tergantung ya, kalau konotasinya menghina atas nama kucing yang marah gitu. Ngapain bawa nama saya gitu. Baik. Kemudian
Wa tahmiluhu 'alal haya. Kemudian dia juga malu, mudah malu. Jadi kalau orang itu pemalu jangan dibilang pemalu sekali. Pemalu itu bagus. Malu berbuat yang keji, malu berucap yang tidak bermanfaat, malu misalnya ini temannya kok biasa bercanda tapi dengan unsur bulian, saya malu melakukan itu. Itu bagus maksudnya. Jangan orang dibilang baperan. Oh baru begitu doang apa istilahnya orang sini ya, digar semua, tidak pernah datang lagi. Ya berarti dia malu, mungkin dia menghindari ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau orang Palu ini tendenya tinggi, karena juga tinggi. Nah, maka perlu kita dikelola istilahnya. Baik, kemudian wa tamna'u minal fahsya. Iffah itu juga adalah seorang yang melindungi dirinya dari kekejian, wal bukhl juga kebakhilan, wal kadhib kedustaan, wal ghibah suka menggibah, wan namimah apalagi adu domba. Ini semuanya bagian dari iffah. Jadi ini pilar yang kedua. Pilarnya cuma 4, tapi kandungannya luas. Kandungannya sangat luas. Jadi kalau ada majelis ghibah jangan dipertahankan, Pak. Kalau sudah ada mulai dari teman obrolan yang mulai ghibah sudah dikurangi ghibahnya, Pak. Jadi jangan digandrungi majelis ghibah, apalagi urusan rumah tangga orang lain. Ini sedang ramai tadi medsos di dunia maya atau dunia nyata. Kalau sudah berurusan dengan rumah tangga orang lain, suka ramai. Bisa berjam-jam itu Pak obrolan itu. Lebih lama dari kajian ahaditsul akhlak ini. Bisa berjam-jam Pak itu. Jadi dicari semua. Jadi indikasinya bagaimana bisa itu? Begini dicari caranya, subhanallah. Jadi tidak perlu membicarakan orang lain. Kecuali kalau ghibahnya itu diperbolehkan pada 6 hal. Ghibah itu diperbolehkan pada 6 hal. Apa itu Ustaz? Nanti silakan dicari di syarahnya Imam Nawawi pada kitab Sahih Muslim. Hadis tentang ghibah. Ada syarahnya itu. Ghibah apa saja yang diperbolehkan. Baik, kemudian yang ketiga, wasyaja'atu adalah mental atau keberanian. Keberanian di sini maksudnya apa? Tahmilu ala izzatin nafsi, orang yang punya apa? Izzah. Apa itu izzah? Punya harga diri. Seorang yang punya izzatun nafs artinya dia punya harga diri. Wa itharu ma'alil akhlaq wasyiyam, dan dia tidak mudah kalau dalam urusan ibadah. Orang yang punya harga diri itu dalam urusan ibadah dia bersegera, dalam urusan muamalah dia mendahulukan orang lain. Itu kan? Kalau dalam ibadah dia yang bersegera gitu. Karena memang konsepnya kita dalam ibadah itu kan al-musabaqah fil khairat, bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah. Tapi kalau urusan duniawi ya dia mendahulukan orang lain. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Urusan akhirat ya kok jangan saya misalnya Pak silakan ke soft, disuruh maju ke soft, cuma dia persilakan orang lain. Anda yang maju, kita ini memperebutkan soft awal gitu, memperebutkan soft awal. Sama juga di majelis ilmu begini tadi, Pak Haji Zubullah itu maju ya, kita bersegera untuk maju. Harusnya begitu idealnya, walaupun realitanya tidak semua begitu. Jadi kalau dalam urusan akhirat ibadah dia bersegera. Ayo siapa yang berani infak untuk pembangunan masjid, bersegera. Berapa yang dia punya dia segerakan. Makanya teman-teman yang biasa minta donasi, lembaga-lembaga yang biasa tidak punya unit usaha ya, tapi lembaga tersebut berasaskan donasi. Saran saya sebelum minta donasi ke orang lain ya, berapa harta yang kita punya, taruhlah sedikit dari celengan donasi tersebut. Karena kita mengajak orang untuk ibadah, kita juga kalau bisa membuka pintu itu terlebih dahulu. Saya tidak punya uang, 1.000 perak, bismillah, asal niatnya ikhlas. Asal niatnya ikhlas. Saya tidak punya 1.000, 1.000 beli kopi setiap hari juga bisa. Ya kan begitu, bahkan sehari 3 kopi mantap, manja sama apa yang punya berkah kopi. Ya
butterscotch yang paling mahal. Butterscotch. Kopi bisa, masa 1.000 untuk donasi masjid, donasi lembaga pendidikan tadi nggak bisa. Jadi itu saran saya buat teman-teman yang suka buka donasi. Buka donasi itu tidak terlarang, itu mengajak orang pada kebaikan. Tapi kalau kita mengajak orang, ya tidak, kita juga mendahulukan. Dan orang yang punya izzatun nafas dalam urusan duniawi, mereka mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Tidak apa-apa, jadi bagi-bagi, misalnya bagi-bagi apa? Makanan gitu ya. Ya bismillah, buat orang lain dulu. Kalau sudah selesai, saya tidak dapat, gimana Pak? Bagi-bagi makanan, bismillah, buat orang lain aja dulu, tidak apa-apa. Habis Pak, saya tidak dapat jatah, gimana? Sabar, ya sabar. Karena itu bagian dari mendahulukan orang lain. Jangan di awal, jangan dosa. Biar orang lain tafadhal Pak, yang tua-tua dulu ya, masya Allah. Pas tidak dapat, mengguru untuk keluar masjid, apa juga orang babagi tebecus. Masa orang tidak dapat? Jangan. Jadi izzatun nafs itu orang yang kalau dalam urusan akhirat dia bersegera, dalam urusan duniawi mendahulukan orang lain, mendahulukan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan diri sendiri. Baik, kemudian wa 'alal badli wan nada alladhi huwa syaja'atun nafsi wa quwwatuha 'ala ikhraj al-mahbubi wa mufaraqatihi. Kemudian orang yang punya keberanian untuk apa? Untuk mengendalikan diri. Jadi orang yang berani itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Wa tahmiluhu 'ala kadhmil ghairi wal hilm, menekan dirinya untuk tidak marah-marah. Fa innahu bi quwwati nafsihi wa syaja'atiha yumsiku ananaha wa yakbuhuha bilijamiha 'anil nazari wal batash. Jadi orang yang berani juga adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, mengekang amarahnya agar tidak mudah balas dendam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Orang yang kuat, yang berani itu bukanlah orang yang mampu bertarung di ring tinju. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang berani adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika memuncak. Dan itu adalah hakikat dari keberanian. Wahia malakah, dan itu adalah satu keahlian. Jadi mengendalikan emosi adalah satu skill atau keahlian, atau kalau orang psikologi bilang soft skill, mampu mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan musuh, ketika berhadapan dengan lawan interaksi. Itu yang ketiga, yaitu keberanian. Yang keempat adalah wal adlu, adil, mampu bersikap insaf atau adil atau objektif. Yahmiluhu ala i'tidalihi akhlaqihi, yang dimana dia mampu mengendalikan akhlaknya, wa tawassutihi, dan juga mampu bersikap tengah-tengah. Baina tarafain ifrat wa tafrid, di antara orang yang berlebihan dan terlalu menggampangkan. Fayahmiluhu ala khuluqil jawdi was sakha, dia adalah orang yang mampu mengendalikan sikap objektifnya ketika dia berbagi. Alladhi huwa tawassut baina dhulli wal qahhati, yang dimana hal tersebut adalah bagian dari kehinaan dan juga kemelaratan. Wa ala khuluqi syaja'ati alladhi huwa tawassut baina al-jubni wat tahawwur, dan juga mampu mengendalikan emosinya atau bersikap objektif antara dia harus berani atau tidak berani. Ada yang namanya berani, ada yang namanya nekat, gitu ya. Ada yang berani, ada yang namanya nekat. Berani itu sudah sesuai dengan standar Bapak. Berani itu strateginya jelas Pak. Itu orang berani. Orang nekat tidak ada strategi apa-apa, pokoknya gas. Cus, berangkat tanpa ada persiapan. Itu namanya nekat Pak. Sama orang perang nih. Perang butuh persiapan enggak? Persiapan Pak. Ada persiapan perang, perbekalan perang, kemudian maju tak gentar, membela yang benar. Nah itu namanya berani. Ada kita perang nih, ada orang kafir Bang, yuk gas. Gas apa nih mau digas? Itu namanya nekat.
tidak punya senjata, tidak punya perbekalan, berangkat. Baik, kemudian wa ala khuluqil hilmi alladhi huwa tawassut bainal ghadabi wal mahana. Kemudian juga bersikap orang yang objektif, adil itu adalah orang yang mampu bersikap bijak dan arif antara kelemahan, kehinaan dan juga emosi. Dia tidak boleh marah-marah, dia juga tidak boleh terhina, tapi dia bersikap arif dan bijak. Wasuqutun nafsi wa mansha jamil akhlaqil fadila min hadhihi al-arba'a. Kemudian inilah 4 hal yang menjadi pilar akhlak yang mulia. Wa mansha jamil akhlaqis safila, itu tadi pilar akhlak mulia. Nah, kemudian pilar akhlak yang tidak mulia atau yang buruk, itu juga ada 4 kata beliau. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Tidak mau belajar. Yurihil hasan fi suratil qabih wal qabih fi siratil hasan. Yang buruk dia bilang baik, yang baik dia bilang buruk. Ini namanya jahil. Kemudian yang kedua, wadzul, kezaliman. Pilar akhlak yang buruk, yang tercela, yang kedua adalah kezaliman. Apa itu kezaliman? Yahmiluhu ala wad'i syai' fi ghairi mawdhihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Fayallah fi mawdhi'ir ridha, marah dalam kondisi kita dituntut untuk ridha. Wa yarda fi mawdhi'ir ghadab, dan kebaliknya dia ridha pada kondisi kita dituntut untuk marah. Gitu ya. Misalnya ada pelecehan agama, ya kita dituntut sebagai muslim harus membela, tapi dia ridha gitu. Gitu ya. Dalam kondisi kita diminta untuk ridha, ada orang bermasalah dengan pribadi kita, ya kita bersabar, tapi dia justru dendam, dia memberikan emosinya di situ. Maka ini adalah kezaliman. Wa yajhal fi mawdhi'il ana, kemudian dia juga jahil terhadap apa itu yang namanya ketenangan. Kemudian dia bakhil pada kondisi kita dituntut untuk apa? Untuk dermawan, dan dia terlalu dermawan dalam kondisi kita diminta untuk bakhil. Maksudnya pada perkara yang tabdzir atau mubadzir, sesuatu yang tidak perlu kita beli kita paksakan beli, apalagi itu dalam hal yang diharamkan. Khamar dilarang, ya kita paksa beli. Nah, ini namanya kezaliman. Jadi kezaliman intinya kezaliman pada diri pribadi, kezaliman dengan orang lain. Hak karyawan itu harus diberikan, hak staf, begitu juga karyawan harus memberikan haknya bos, yaitu apa? Memberikan amanahnya, kerja dengan optimal. Namanya mengantisipasi kezaliman. Kemudian yang ketiga, pilar akhlak yang tercela adalah syahwat, yaitu nafsu. Tahmiluhu 'ala al-hirs wasyuh wal bukhl wa 'adami al-iffati wan nahmati wal jasha' wa dhul abdanaat kulliha. Dan nafsu di sini maksudnya adalah ketika seseorang itu sangat nafsu pada harta misalnya. Dia pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, tidak mau berinfak, sehingga dia menjadi muslim secara agama, kapitalis secara ekonomi kapitalis kan gitu. Sebanyak-banyaknya harta saya kumpulkan, dia mau berbagi, itu kapitalisme. Kemudian juga dia rakus terhadap dunia. Ini juga perkara yang tercela, akhlak yang tercela, rakus pada dunia, kecuali kalau dia rakusnya itu dalam arti tamaknya itu karena ingin menempatkan urusan duniawinya pada wasilah-wasilah untuk akhiratnya. Saya kalau berusaha begini, mudah-mudahan omset besarku ini bisa nanti untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah, membangun lembaga pendidikan, mengumrohkan ratusan muslimin di kota Palu dan semisal. Itu itu adalah hal-hal yang positif dalam hartanya. Baik, kemudian yang keempat, wal ghadabu, marah. Ini pilar yang keempat dari akhlak yang tercela. Yahmiluhu 'ala al-kibr, orang yang mudah sombong, dendam, hasud, suka permusuhan. Nah, ini adalah kandungan dari amarah. Wa innal adaba wal khuluqa minnatullahi. Ingatlah wahai saudaraku, kata Syekh Abdul Razak,
Jadi ini tadi 4 ya, 4 pilar akhlak yang mulia dan 4 pilar akhlak yang tercela. 4 pilar akhlak mulia kita diupayakan untuk betul-betul mengokohkannya. 4 pilar akhlak yang tercela kalau bisa kita pangkas-pangkas. Itu bagus. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, dan adab itu serta akhlak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rezeki. Harta itu juga karunia, akhlak pun demikian. Berkata Tawus bin Kaisan, akhlak ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang ia kehendaki. Maka apabila seorang hamba itu berkehendak meminta akhlak yang mulia, maka mintalah kepada Allah. Jadi di samping kita berusaha memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia, dengan kesabaran, dengan ketenangan, kelemah lembutan, kasih sayang, tidak mudah marah, maka kita pun juga harus meminta kepada pemberi karunia akhlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita minta akhlak, sebagaimana kita minta harta kepada Allah. Walihada man arada li nafsihi an yakuna mutahalliyan, oleh karena itu siapa yang menghendaki dirinya itu memiliki adab dan akhlak yang mulia, maka hendaklah ia segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran. Dia jujur ingin berubah, ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin bersabar, ingin menjadi orang yang lemah lembut, ingin menjadi orang yang tenang, tidak mudah marah, arif, bijak, jujur dan semisalnya. Maka segera dia minta dengan jujur kepada Allah. Mulihan alaihi bidu'a, dengan cara berdoa. Cara meminta kepada Allah itu dengan berdoa. Tadi sepertiga malam atau di antara waktu-waktu mustajab. Shadiqan fil raja, dan ia jujur juga pada harapannya. Wallahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala la yukhayyibu 'abdan du'a. Tidak akan pernah mengkhianati doanya seorang hamba. Wala yurdu 'abdan nadah, dan tidak akan pernah memberikan atau membalaskan doa hamba itu dengan tangan kosong. Kalau di dunia tidak dibalas, maka sebagai investasi akhirat. Jadi berdoa itu tidak ada ruginya, Pak. Kalau kita tidak dapat di dunia, Allah simpan untuk akhirat kita. Waqad ja'atis sunnah, dan ada beberapa doa dalam sunnah Nabi SAW yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada kita sebagai umatnya, dan itu adalah bagian dari kita bertawassul dengan doa. Kita bertawassul dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta akhlak yang mulia, beliau berkata, atau dalam doanya beliau memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, amalan dan hawa nafsu. Kemudian dalam doa yang lain Nabi juga pernah memanjatkan doa ini, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah diriku ini takwanya, wa zakkiha, dan bersihkanlah dia dari kemungkaran, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang menyucikan, membersihkan diriku, anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah satu-satunya yang mampu mengendalikan diriku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga dalam hadis yang lain, dalam doa yang lain Nabi berucap, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma ya Allah, berilah petunjuk kepada aku menuju akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberikan akhlak yang mulia, memberikan karunia akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Tidak ada yang mampu menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Baik, kemudian di paragraf terakhir sebagai penutup dari bab ini, beliau Syekh Abdul Razak berkata, "Fabil muhafadzati ala hadhihi al-ad'iyatil mubarakah", maka dengan menjaga doa-doa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ma'al akhdhi bil asbabin nafi'ah, juga di samping kita berdoa, kita melatih diri kita untuk bisa berakhlak yang mulia, wal wasail asy-syar'iyyah al-mahmudah, dan juga melalui media-media yang ada dengan cara belajar, wa mujahadatin nafs, dan juga berlatih diri, yahsunu adabul insan, itu akan menjadikan kita terlatih dengan adab yang mulia, akhlak yang terpuji, wa yuzayyinu khuluqahu, dan juga akan lebih baik akhlak kita, wa tatibu muamalatuhu,
dan juga interaksi kita akan semakin baik insyaallah. Wat taufiqu biyadillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk berupaya dan berdoa. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab ini pada bab yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.